Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama bulan Sya'ban telah kita lewati. Tak berapa lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Tapi apakah berkahnya diperuntukkan untuk kita? Bulan penuh ampunan. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan? Bulan pembebasan dari api neraka. Mungkinkah, bisakah kita termasuk orang yang dipastikan bebas dari neraka? Bulan ketakwaan. Termasukkah orang yang bertambah takwanya? Bisa mengumpul bekal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan? Atau kita termasuk golongan orang yang berulang dan berulang seperti tahun-tahun lalu? Bekal yang kita kumpul dilihat setelah selesai Ramadan. Sampai di mana salat kita? Sampai di mana bacaan Quran kita? Sampai di mana salat malam kita? Sampai di mana sedekah kita? Itulah takwa yang kita kumpul, yang merupakan bekal. Ketika bekal berhenti, berhenti kita. Habis kita. Itu kenyataan. Itu ukuran jelas. Bulan ketakwaan. Apakah kita termasuk orang yang akan meraih ketakwaannya? Yang jelas jamaah, ada orang yang masuk di bulan Ramadan justru semakin terlaknat. Dan ada orang yang masuk di bulan Ramadan justru semakin mulia. Dan Nabi SAW telah mengingatkan ilmu besar di awal datangnya Ramadan. Masuk maghrib, terlihat hilal, yunadi munadin minas sama, akan ada teriakan dari langit, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah. Wahai orang-orang yang menginginkan dosa, berhenti. Ini panggilan, ini undangan untuk masuk di bulan Ramadan. Tidak seenaknya orang masuk di bulan Ramadan. Siapapun kita, apapun kita, berapapun banyak harta kita, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama di hadapan Ramadan. Yang dipanggil, yang akan dimuliakan, yang hanya menginginkan kebaikan. Yang ingin bertaubat, tidak menginginkan berkelanjutan dalam dosa. Yang ingin keikhlasan, membenci sudah kesyirikan. Yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan riya sudah. Yang hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan lagi dunia yang rendah dan hina, yang merusak amalannya, yang menginginkan kehormatan dirinya, tidak menginginkan lagi merusak dirinya, yang menginginkan keadilan, tidak menginginkan lagi kezaliman, yang menginginkan persahabatan, tidak menginginkan lagi permusuhan, yang menginginkan qanaah, tidak menginginkan lagi tamak, kerakusan. Mereka-mereka yang menginginkan membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil, dan mereka-mereka yang masih pembuktian cintanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam justru diancam. Aksir, berhenti. Ramadan jamaah, bulan penentu hidup kita selanjutnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Khutbah Jumat singkat, dan saya sudah diingatkan untuk mempersingkat persiapan untuk memasuki Ramadan. Satu, mulailah berniat, niat yang benar, niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk menjadikan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Puasa saya ya Allah nanti, salat saya ya Allah, bacaan Quran saya, sedekah saya, seluruh kebaikan inginkan, niatkan. Kalau ini kita wujudkan, kalau kita ditakdirkan keluar dari masjid, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Kita sudah akan mendapatkan kehebatan kemuliaan Ramadan itu. Tingkatkan niat itu. Bukan hanya Ramadan tahun depan, tahun ini. Niatkan lagi Ramadan tahun depan. Niatkan lagi Ramadan tahun selanjutnya. Niatkan lagi Ramadan tahun selanjutnya. Sebagaimana sebentar kita mau sholat Jumat, sebentar kita mau sholat Asar, sebentar kita mau sholat Maghrib, kita sudah niatkan akan sholat subuh, akan sholat ini, akan sholat ini. Ramadan pun bisa. Kalau kita berniat sampai ribuan tahun Ramadan selanjutnya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang pasti ada niatnya, dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan kadar niatnya. Kalau ditakdirkan meninggal dengan niat itu jamaah, beruntungnya mendapatkan pahala ribuan Ramadan. Yang kedua, masuklah ke bulan Ramadan sebagai orang-orang yang mengharapkan ampunan, sebagai orang-orang yang telah bertaubat. Maaf-maafan bukan di akhir Ramadan, justru di awal Ramadan. Di awal Ramadan lah dihabiskan perkara itu. Sebab panggilan tadi mengancam orang yang masih menginginkan dosa. Orang yang durhaka sama kedua orang tua, jangan sampai masuk Ramadan belum tuntas, belum termaafkan kedurhakaan. Orang yang sering mencaci, buruk sangka, hasad, pendendam, pendengki, berhenti, segera bertaubat. Ramadan akan semakin menjadi perkara yang semakin merendahkan kita. Nabi SAW mengingatkan, uhdurul mimbar, memanggil seluruh sahabat, hadir kalian seluruhnya ke mimbar. Datanglah sahabat. Di tangga pertama, Nabi berkata, amin, terima ya Allah. Di tangga kedua kembali Nabi mengatakan, amin, kabulkan ya Allah. Di tangga ketiga kembali Nabi mengatakan, amin, ijabahilah ya Allah. Ternyata ketika sahabat bertanya, Nabi menjelaskan bahwa di tangga pertama Jibril datang dan berdoa, celaka, celaka, binasa mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya tidak terampuni. Nabi pun mengatakan amin. Di tangga yang kedua, orang yang diberi kesempatan, celaka, binasa, orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya yang keduanya sudah tua atau satu dari keduanya, tapi kesempatan besar ini tidak berhasil dia gunakan untuk meraih surga, maka Nabi pun mengatakan amin, pasti celaka. Sebab mendapatkan surga melalui kedua orang tua sangat mudah. Berbakti, apalagi ketika keduanya sudah tua. Yang ketiga, kembali Jibril berdoa, menyatakan celaka, binasa, mereka disebut namamu di sisinya, kemudian tidak bersalawat. Nabi pun mengatakan amin. Lihat jamaah, bagaimana celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Terus bagaimana celakanya kalau justru menambah dosa di dalam bulan Ramadan? Sudah celaka kalau tidak mendapatkan ampunan. Terus bagaimana lagi kalau justru masuk di bulan Ramadan masih dengan keinginan untuk berdosa. Ramadan kita songsong dengan jiwa-jiwa al-mustaghfirin, orang-orang yang senantiasa meminta ampunan. Masuklah sebagai orang-orang at-taibin yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kita akan jumpai penuh kedahsyatan tobat. Tobat itu akan berlipat. Keindahan tobat itu akan semakin indah. Kedahsyatan tobat itu akan semakin luar biasa. Kita akan merasakan ampunan yang tidak akan pernah kita rasakan dalam hidup kita. Alhamdulillah.
Kalau ada orang dalam bulan Ramadan berubah, alhamdulillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat syariat ini menginginkan kita bertaubat sebelum masuk Ramadan, agar supaya melalui kedahsyatan ampunan di bulan Ramadan kita diantar untuk merasakan apa yang belum pernah kita rasakan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kita seluruhnya memiliki kenangan, rasa bersama Ramadan, nikmat bersama Ramadan. Cobalah wujudkan hal itu sebelum masuk Ramadan. Apalagi di bulan Sya'ban ini. Nabi hampir berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Salah satu hikmah yang para ulama sebutkan untuk persiapan, pengkondisian supaya suasana Ramadan sudah bisa dirasakan. Orang yang kedahsyatan Ramadannya dia bisa tarik keluar, maka tidak bisa dibayangkan saat dia memasuki Ramadan lagi. Dia akan rasakan pengalaman yang tidak pernah dia rasakan, kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan, kebahagiaan yang tidak akan pernah dia rasakan. Setiap kita jamaah, jujur, semuanya menginginkan kebahagiaan, semuanya menginginkan kenikmatan hidup, semuanya menginginkan kemuliaan. Tapi hakikat kemuliaan itu hanyalah ketika Allah Subhanahu wa taala yang muliakan kita. Bukan sekedar mulia dalam perasaan kita, bukan sekedar mulia dalam pandangan orang. Semua itu akan sirna. Tetapi yang Allah muliakan, yang dengannya kita rasakan kemuliaannya sebenarnya, ini kekal abadi, dunia, alam barzah dan akhirat. Yang keempat, songsong Ramadan dengan doa. Ramadan ibaratnya kesempatan untuk meraih doa. Kita dipanggil masuk Ramadan untuk meminta. Siang dan malam Ramadan doa mustajabah. Siang dan malam Ramadan doa mustajabah. Kita diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang terbaik, yang terhebat, yang termulia, yang paling hebat doanya, paling luar biasa doanya, paling mulia doanya. Dan sehebat-hebat doa, semulia-mulia doa, ikutkan orang lain dalam doa kita. Maka semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nabi SAW mengatakan, "Man qala Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat fa inna lahu likulli mu'minin da'a hasanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa, "Ya Allah ampuni saya, walil mu'minina wal mu'minat," dan semua orang beriman, lelaki dan wanita, maka Nabi bilang apa? Dia akan mendapatkan kebaikan besar untuk setiap mukmin yang dia doakan. Dan berapa mukmin itu pada kalimat lil mu'minina wal mu'minat? Berapa mukmin? Melingkup semua orang beriman yang ada saat ini di dunia ini. Melingkup semua orang beriman yang telah wafat. Bahkan melingkup semua orang beriman yang akan datang. Gampangnya mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dan kemuliaan. Cukup jujur meminta. Jujur meminta kebaikan dan ampunan untuk diri kita dan untuk saudara-saudari kita. Jujur. Sehebat-hebat orang yang kita ikutkan dalam doa, justru orang yang memusuhi kita. Orang yang hasad sama kita. Orang yang salah paham maksud kita. Itu semakin hebat itu. Semakin lapang dada itu. Kalau kita ikutkan mereka dalam doa kita. Selanjutnya, bersiaplah menyongsong Ramadan dengan kekuatan kebersamaan bersama Al-Quran. Ramadan mulia karena bulan Al-Quran. Bahkan malam terdahsyatnya Ramadan, Lailatul Qadar, itu karena apa? Turun Al-Quran di malam itu. Malam Lailatul Qadar sama dengan malam yang lainnya, berubah menjadi mulia. Karena apa? Al-Quran turun di malam itu. Sehingga mana yang lebih mulia? Lailatul Qadar atau Al-Quran? Al-Quran. Bisa dibayangkan bagaimana Al-Quran ketika dipahami,
diyakini, tertanam di dalam hati, menjadi fikiran kita, menjadi cara pandang kita, menjadi sahabat dalam hidup kita. Maka boleh jadi orang ini lebih mulia daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Sebab Lailatul Qadar akan hilang, akan sirna seiring dengan hancurnya alam ini. Tapi orang yang memiliki Quran tetap semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia dengan Quran. Bersahabatlah dengan Quran dengan cara inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Al-Quran, ayat-ayat Allah akan menjadi pelajaran besar, akan menjadi kebaikan besar, akan menjadi kemuliaan besar bagi liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati. Aw alqa sam'a, dia pasang pendengarannya, siap melaksanakannya. Wa huwa syahid, dan dia betul-betul hadir, tidak terlalaikan. Coba baca dengan hati yang siap. Bagaimana hati yang siap? Tidak ada penolakan terhadap Quran. Tidak ada kira-kira, mungkin, coba-coba. Tidak ada. Yang ada keyakinan, ini kebenaran, ini kebaikan, ini kemuliaan, ini firman Allah. Di sini saya hidup, di sini saya mulia. Selain itu saya akan rendah, saya akan hina, tanpa memiliki ini. Buka Al-Quran dengan hati yang siap menerimanya, membesarkannya, memuliakannya. Takut kita terhadap yang mengucapkannya Allah Subhanahu wa taala, mengharap kita hanya kepadanya, membesarkan kita, memuliakannya. Buka dengan hati seperti itu. Kemudian pasang pendengaran, pahami maknanya, mengerti, yakini, siap untuk melakukannya. Kemudian syahid, hindarkan diri dari hal-hal yang melalaikan, dosa, maksiat, makanan haram, pakaian haram, dan hal-hal yang bisa memalingkan dari kebersamaan bersama Al-Quran. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum saya tutup, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Seindah-indah kematian ketika berbekal dengan Ramadan. Selisih satu Ramadan dengan yang lainnya, selisih yang sangat banyak. Hidup ini adalah kumpulan amalan, kedahsyatan amalan di bulan Ramadan jamaah. Upayakan, maksimalkan, dan saya ingatkan, dan di antara bekal terhebat untuk menyongsong Ramadan, miliki harta, sesuatu untuk kita sedekahkan. Sedekah di luar Ramadan tak tertandingi. Di bulan Ramadan dahsyat tanpa batas. Satu sedekah bisa merubah hidup kita. Wanita yang berzina, gugur dosanya, diangkat keinginannya untuk berdosa karena sekedar memberi sedekah berupa minuman, sumur bukan sumurnya, kepada seekor anjing. Terus bagaimana lagi kalau yang kita beri makan, beri minum adalah kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa, tetangga kita, sahabat kita. Terus bagaimana lagi kalau anak istri kita? Terus bagaimana lagi kalau orang-orang yang kita tuakan, orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita, dan orang-orang yang kita muliakan? Maka kemuliaannya akan semakin besar. Semoga bermanfaat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an taghfira lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wahdina warzuqna
وجبرنا وارفعنا إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.